Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan suci Ramadan, program Ngabuburit JPM TV hadir dengan kisah-kisah Islami dan tausiah Ramadan untuk Anda. Bersama saya, Farah Adelin. Dakwah syiar Islam di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan tersimpan pada Masjid Al-Ikhlas. Selain menjadi salah satu masjid tertua di kawasan Cilenggang, masjid ini juga merupakan mas kawin Pangeran Banten. Kami hadirkan untuk Anda kisah berdirinya Masjid Al-Ikhlas. Berada di kawasan pemukiman penduduk di wilayah Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Masjid Al-Ikhlas berdiri kokoh sejak 1669 silam. Masjid ini merekam jejak penyebaran Islam serta perlawanan terhadap penjajah Belanda di Serpong. Terdapat menara setinggi 50 meter dengan bagian atasnya dibuat runcing yang menyerupai tombak. Dan ada pula lafaz Allah di bagian atap langit-langit masjid. Jika dilihat memang tidak ada yang mencolok dan hampir sama dengan masjid pada umumnya. Namun, Masjid Al-Ikhlas merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Tangerang Selatan. Masjid Al-Ikhlas ini dibangun oleh Tubagus Muhammad Atif yang merupakan anak ke-6 dari Sultan Ageng Tirtayasa yang juga Sultan Banten ke-6. Tubagus Muhammad Atif datang ke kawasan Cilenggang pada tahun 1667. Kedatangannya ke Cilenggang karena dirinya mendapat tugas dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk melawan penjajah Belanda sekaligus menyebarluaskan agama Islam. Ketika Belanda lari ke benteng bagian selatan, penjajah Belanda membuat bentengnya sepanjang Sungai Cisadane, kemudian kembali menjajah warga sini. Terdengarlah ke kerajaan Banten diutus Tubagus Atif untuk menyebarkan agama Islam sebagai amal leluhur dari Syarifidatullah leluhurnya sampai sekarang pun. Banyak keturunannya menyebarkan agama Islam dan membantu masyarakat perang dengan Belanda. Selama Tubagus Muhammad Atif menjadi Panglima Perang Kesultanan Banten di Cilenggang, di kawasan itu tak lagi terjadi perang. Sehingga dirinya bisa lebih fokus dalam menjalankan misinya menyiarkan agama Islam. Dahulu, mayoritas penduduk di desa Cilenggang menganut ajaran agama Hindu. Sosok Tubagus Muhammad Atif juga dikenal sebagai guru agama sekaligus panutan bagi masyarakat. Kewibawaannya dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan membuat masyarakat Cilenggang mau untuk mempelajari dan memeluk agama Islam. Tubagus Muhammad Atif pun membangun sebuah surau yang terbuat dari bilik bambu dalam menyiarkan agama Islam. Tubagus Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa, ia bikin surau, bikin pengajian di sini tempat penyebaran agama Islam. 2 tahun berselang, Tubagus Muhammad Atif menikahi perempuan pribumi yang bernama Siti Almiah, yang merupakan salah satu muridnya. Sejalan dengan misi utamanya menyiarkan agama Islam, dia lantas membangun masjid yang kemudian dijadikan mas kawin untuk pernikahannya. Masjid tersebut ialah Masjid Al-Ikhlas. Iya, karena memang kan mas kawin Muslim itu, yaitu tadi maksudnya, yang berbau agama. Satu memang sajadah, ada kan dengan mas kawin sejadah, perangkat sholat, dan ini masjid. Bayangin tahun dulu mas kawinnya masjid, gitu. Karena untuk syiar menyebarkan agama Islam. Artinya anak keturunan supaya Muslim, karena kan banyak Hindu. Rasanya begitu. Dulu Hindu, Serpong itu Hindu. Hadirnya masjid ini lambat laun membuat masyarakat Cilenggang memeluk agama Islam dan menjadi mayoritas. Pada tahun 1721, Tubagus Muhammad Atif wafat dan dimakamkan di Tajuk atau musola di tepian sungai Ciletreng. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Al-Ikhlas. Kini bangunan Masjid Al-Ikhlas tak lagi sama seperti bentuk awalnya, seluruh bagian sudah direnovasi ratusan kali. Kini hanya tersisa beduk yang masih dipertahankan dan digunakan setiap mengumandangkan azan. Usia beduk ini sekitar 400 tahun. Ya, beduk itu memang udah ratusan tahun dan kayu itu kayu utuh. Kecuali kulitnya itu. Kulitnya ganti-ganti. Hampir 20 tahun ganti, 20 tahun ganti. Dan dulu beduk itu ketika memang belum ada ini alat pengeras suara,
kehadiran Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi sejarah panjang perjalanan Islam di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Kisah kehadiran Masjid Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk terus menyiarkan Islam ke penjuru dunia. Devri Novaldi, Aris Sandi, JPM TV, Jakarta. Salah satu wali Songo, Sunan Giri atau yang dikenal dengan Raden Paku, mempunyai seorang ibu asuh bernama Nyai Ageng Pinati. Ia merupakan seorang saudagar sekaligus Syah Bandar Gresik. Kami hadirkan peninggalan Nyai Ageng Pinati untuk Anda. Inilah pasarian Nyai Ageng Pinati yang ada di Kebungson, Gresik, Jawa Timur. Nyai Ageng Pinati mulai menjadi saudagar di kota Gresik sejak tahun 1413 Masehi dengan bisnisnya diantaranya mengirim barang keluar Pulau Jawa dengan kapal. Pada tahun 1443 Masehi, salah satu kapal dagangannya yang hendak mengirim barang keluar Pulau Jawa tiba-tiba menemukan sebuah peti di tengah laut. Peti tersebut diambil oleh anak buah Nyai Ageng Pinati yang bernama Muhammad Sobar dan Muhammad Sobir. Ternyata peti tersebut berisi sesosok bayi laki-laki. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke Nyai Ageng Pinati dan kapal tersebut diminta untuk berputar haluan dan kembali menuju pelabuhan Gresik. Bayi laki-laki ini kemudian diberi nama Joko Samudro oleh Nyai Ageng Pinati. Joko bermakna laki-laki sementara Samudro bermakna lautan yang luas. Nyai Ageng Pinati menyusui Joko Samudro dan mengasuhnya hingga besar. Pada tahun 1445 Masehi, Joko Samudro dipondokkan ke Sunan Ampel di Surabaya untuk menimpa ilmu agama. Selama belajar agama ke Sunan Ampel, Joko Samudro mendapat gelar Raden Paku. Kalau Nyai Ageng Pinati itu adalah saudagar yang pertama di Gresik, yang beliaunya mempunyai anak buah, ya diantaranya adalah Syekh Sobar dan Sobir, yang beliau ini pada waktu mengantarkan dagangannya ke tengah laut menemukan peti atau kotak yang berisi beliau Sunan Giri di lautan. Nah, ini makamnya Syekh Sobar dan Syekh Sobir ini yang menemukan Sunan Giri pada waktu di tengah lautan, dan selanjutnya diserahkan ke Nyai Ageng Pinati untuk diasuh oleh beliau. Menginjak usia 19 tahun, Joko Samudro alias Raden Paku yang dikenal dengan Sunan Giri dinikahkan oleh Nyai Ageng Pinati dengan Nyai Kustosiah putri Sunan Ampel dan dengan Nyai Wardah putri Sunan Bungkul, Surabaya. Pernikahan Sunan Giri dengan dua perempuan pilihannya dilakukan di Pondok Sunan Ampel. Kalau masalah itu ya sudah sangat lama sekali saudagar dan juga sah bandar. Oh, sah bandar. Sah bandar juga. Gitu. Yang sah bandarnya itu adalah penunjukan resmi dari Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1478 Masehi, Nyai Ageng Pinati wafat dan dimakamkan di Kebungson. Sebagai saudagar kaya raya dan Syah Bandar pertama di Gresik, Nyai Ageng Pinati dikenal sangat peduli pendidikan serta dermawan. Hingga kini makam Nyai Ageng Pinati banyak dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Muhammad Amin, JTV Gresik, Jawa Timur. Momen berbuka puasa di Masjid Jogokarian, Yogyakarta, kami akan hadirkan usai jeda. Ribuan warga di Yogyakarta memadati Masjid Jogokarian untuk mengikuti buka puasa bersama. Selain ribuan piring makanan berbuka, di sepanjang jalan Jogokarian terpadati pasar Ramadan yang menjual berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa.
Ribuan warga Yogyakarta memadati Masjid Jogokarian yang terletak di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta untuk mengikuti buka bersama yang diadakan Takmir Masjid Jogokarian. Setiap harinya terdapat 3.000 piring porsi makanan berbuka yang dibagikan oleh Takmir Masjid Jogokarian kepada masyarakat. Menurut Ketua Panitia Kampung Ramadan Jogokarian, Ananda Eka, setiap harinya terdapat ratusan ibu-ibu dasawisma yang membantu memasak untuk makanan berbuka puasa. Menu setiap harinya pun berbeda-beda untuk dinikmati oleh jemaah dan pengunjung Masjid Jogokarian. Eka menambahkan pembuatan ribuan makanan berbuka puasa ini menggunakan dana sumbangan dari masyarakat melalui sosial media dan datang langsung ke Masjid Jogokarian. Seperti tahun lalu juga kami ngadain 3.000 porsi takjil setiap harinya. Itu yang disediain oleh ibu-ibu dasawisma warga Jogokarian. Kalau terkait menunya apa aja, Mas? Kalau terkait menunya itu insya Allah menu-menu berkuah ya. Jadi ibu-ibu. Jadi untuk menu itu kami serahkan ke ibu-ibu. Jadi kami bebaskan menunya seperti apa, tapi dengan standar harga yang sama. Selain ribuan piring makanan berbuka, di sepanjang jalan Jogokarian terdapat pasar Ramadan yang menjual berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Febian Deri, JPM TV, Yogyakarta. Pasar Takjil Bendungan Hilir atau Ben Hill Jakarta seakan memiliki magnet tersendiri bagi para pencari menu berbuka puasa. Pasar dadakan ini menjajakan aneka makanan Nusantara dengan harga yang bervariasi. Bulan Ramadan tidak lepas dengan kebiasaan berburu takjil untuk berbuka puasa. Biasanya, menjelang maghrib, masyarakat akan pergi ke berbagai tempat untuk berburu beragam menu berbuka puasa. Di Jakarta, ada pasar takjil Ben Hill yang menjadi primadona. Pasar dadakan yang terletak di sekitar pasar Bendungan Hilir ini menawarkan aneka jajanan, makanan, dan minuman khas Nusantara. Di sini aku jualan lontong isi, martabak telur, bihun, sama ada ketan urap. Untuk sekitar harganya kisaran dari 3.000 sampai 5.000. Semoga omset untuk tahun ini lebih meningkat dari tahun sebelumnya ya, lebih banyak lagi peningkatan di tahun ini daripada sebelumnya. Tak hanya ramai dikunjungi para pekerja kantoran di kawasan Sudirman, pasar takjil Ben Hill juga menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Selain pilihan yang bervariasi, takjil juga dijual dengan harga relatif terjangkau. Lebih lengkap, terus di samping itu juga agak murah kali ya. Tuh, ya itu. Rencana mau beli apa nih? Saya ini mau cari apa? Lontong ya. Lontong biasanya lontong, terus martabak itu. Udah itu. Aku udah lama kalau cari takjil di sini dari 5 tahun. Terus juga pilihannya banyak. Dan rasanya juga mantap-mantap, enak. Pasar takjil Ben Hill buka dari pukul 14.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 50 pedagang yang menjajakan berbagai macam sajian makanan dan minuman. Sambil memilih sajian takjil dan menu berbuka puasa, para pengunjung juga dimanjakan dengan penampilan live music dari pengamen jalanan. Sebastian Dimas, Trisabdo Aji, JPM TV, Jakarta. Keterbatasan fisik ternyata tidak menyurutkan kaum disabilitas tunarungu atau tuli yang beragama Islam selama bulan Ramadan ini untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti para santri dari berbagai daerah seperti Cirebon dan Indramayu ini yang semangat belajar dan membaca Al-Quran isyarat di rumah tuli. Bangunan sederhana berada di Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi tempat belajar orang-orang yang mempunyai keterbatasan atau tuli.
Terdapat 26 santri penyandang disabilitas atau teman tuli yang belajar Al-Quran di sini. Di Rumah Tuli Jatiwangi juga disediakan pondok secara gratis bagi teman tuli dari luar kota yang ingin belajar bahasa isyarat. Rumah Tuli ini didirikan oleh Puji Ahmad Gani sejak 2013. Berawal dari rasa prihatin melihat sejumlah tetangganya yang memiliki anak menderita tunarungu dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi pertama kali saya berhubungan sama teman-teman tuli itu sekitar tahun 2013 mengenal mereka. Ya, prihatin sih memang, mungkin karena akses bahasa isyarat tidak ada kepada mereka sehingga ilmu agama Islam itu sangat minim sekali. Ketika saya tanya awal-awal dulu, misalnya Allah tuh ada berapa gitu, ada yang jawab 17, ada yang 8, gitu, macam-macam lah. Sehingga akhirnya ya dari situlah kemudian saya berusaha untuk lebih dekat dari 2013 sampai terus setiap Ahad tuh pertemuan di emperan situ. 2013 sampai 2017 ada bangunan sederhana ini sampai sekarang. Rumah Tuli melibatkan 9 tenaga pengajar untuk membantu pembelajaran isyarat termasuk Al-Quran. Metode pembelajaran yang diberikan oleh pengajar Rumah Tuli Jatiwangi diantaranya fikih, Al-Quran isyarat, dan juga sholat. Para santri tuli ini begitu semangat belajar pada saat bulan suci Ramadan. Udin Pepeh, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Selanjutnya akan ada kultum yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Nasihat Ramadan kali ini akan membahas mengenai keutamaan dari doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Dan inilah nasihat Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Mauid, Kaprodi Magister Ilmu Al-Quran Tafsir PT IKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa JPM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan puasa yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disebutkan ya bahwa bulan Ramadan adalah bulan diterimanya doa. Sedikit saya akan berbicara tentang doa. Doa adalah cara manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah salat itu adalah doa. Karena salat secara bahasa, as-salatu lugatan ad-du'a. Salat secara bahasa berarti doa. Jadi doa adalah cara manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara Allah berhubungan dengan manusia? Allah berhubungan dengan manusia lewat kitab suci Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan. Sering menjadi pertanyaan, apakah doa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya ingin tegaskan di kesempatan ini bahwa tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Pengasihnya Allah itu melingkupi seluruh makhluk dan tentu saja seluruh manusia. Dan ada manusia yang berdosa, ada manusia yang tidak berdosa. Allah Maha Pengasih dan Penyayang melingkupi seluruh manusia, baik mereka yang berdosa maupun yang tidak berdosa.
Karena itu, mereka yang berdosa tidak perlu berkecil hati bahwa doa mereka akan ditolak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Disebutkan bahwa Allah itu Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Kita manusia mungkin ada yang kaya, tetapi seberapa kaya manusia itu? Seberapa besar kekayaannya? Seberapa besar pun kekayaan manusia pastilah terbatas. Karena itu, sebesar apapun yang dia bisa sumbangkan seorang manusia karena kekayaannya, tetap saja ada yang luput dari sumbangannya. Ada yang tidak dia bisa sumbang. Karena mengapa? Karena kekayaan manusia terbatas. Berbeda dengan Allah yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan kekayaannya tidak terbatas. Karena itu, jika seorang manusia berdoa, meminta apapun kepada Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya katakan tadi, tidak mungkin doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, paling tidak, ini menjadi alasan ketiga di mana Allah pasti tidak akan menolak doa kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, yang dikenal dengan sebutan Al-Wahhab. Apa yang dimaksud Maha Pemberi? Ketika seorang manusia memberikan sesuatu kepada manusia yang lain, maka pemberiannya adalah miliknya, tetapi manusia yang dia beri bukan miliknya. Jadi kita memberi milik kita kepada bukan milik kita. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dan itu pasti miliknya kepada kita, dan kita pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Miliknya diberikan, juga diberikan kepada miliknya. Itu menjadi alasan paling tidak yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menerima apapun permintaan kita. Kita tahu bahwa orang berdosa pun pasti diterima doanya. Apa buktinya? Ketika seorang berdosa meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti menerima permintaan ampunnya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menolak doa-doa kita. Hanya memang sering terjadi kita merasa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguhnya karena ada dua hal. Pertama, keterbatasan kita sebagai manusia. Apa maksudnya keterbatasan kita sebagai manusia? Tubuh kita ini tidak mampu menerima seluruh doa-doa kita. Misalnya, kita ingin sehat terus, itu doa kita. Tapi apakah tubuh kita bisa sehat terus? Tidak. Jadi bukannya Allah yang tidak bisa memberikan kita doa-doa yang kita terima, tetapi tubuh kita lah yang tidak mampu menerima doa-doa kita yang sempurna itu. Dan terakhir, yang saya sampaikan adalah dunia ini penuh keterbatasan, sedangkan doa-doa kita maha sempurna. Bukan karena Allah tidak mau melimpahkan seluruh rahmatnya kepada kita, tetapi dunia ini terbatas. Kalau kita mau kenikmatan yang kita minta di dalam doa-doa kita dipenuhi secara utuh 100%, maka tunggu nanti di akhirat. Di sana adalah tempat yang sama sekali tidak terbatas. Allah akan menumpahkan seluruhnya buat kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan seluruh yang kita doakan nanti di akhirat. Akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemirsa JPM yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai sudah ngabuburit episode kali ini, saya Farah Adlin undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.